bagaimana penggunaan HOTS Home Online Trading System yang ada di laptop atau di PC ya. Yang sayangnya di HOTS ini nggak bisa di-download di Mac. Kalau misalkan nasabah ada yang pengguna Mac, itu belum bisa, kecuali Mac-nya udah diubah jadi Windows ya. Oke, di sini saya share aja screen-nya langsung. Mungkin nanti kalau misalkan ada pertanyaan atau apa, bisa langsung chat aja ya, atau open mic. Sorry, bentar. Oke. Sebelumnya, kalau misalkan nasabah yang belum download aplikasi, bisa ke hots.miraiasset.co.id ya. Nanti di situ di bagian download aplikasi, di situ ada juga. Atau nggak bisa tanya marketingnya, nanti bisa diarahin. Nah, di sini nasabah awal biasanya akan melakukan perubahan password atau PIN, itu bisa ke menu account. Habis itu ke password and PIN change. Di sini nanti nasabah akan melakukan perubahan ya. Nah, di sini kalau yang bagian atas ini perubahan password, bagian bawah ini perubahan PIN. Nah, kalau password itu nanti perubahannya menggunakan huruf besar dan huruf kecil dan angka. Jadi minimal 8, maksimal 12. Tapi kalau PIN itu semua angka ya. Jadi nggak bisa tanggal lahir atau angka urut ya. Jadi harus diperhatiin aja nih ketentuan PIN-nya. Fungsinya PIN ini buat nanti kita transaksi, ngeliat portofolio, dan lain-lain. Kalau password buat login di awal. Seperti itu. Oke, kalau setelah kita udah ganti password atau PIN, di sini kita mau ngeliat nomor rekening kita itu di mana. Itu bisa di menu account. Habis itu inquiry of Akse Info. Jadi kalau misalkan nasabah ada yang lupa, mungkin emailnya kehapus, atau mungkin udah nggak simpen lagi, bisa buka di sini. Bentar ya. Nah, buka di sini. Nah, ini tinggal masukin PIN-nya aja. Ini akun saya yang kedua. Jadi di sini bisa kita lihat nomor investor account itu di berapa di sini. Jadi kalau kita mau top up dana, kita bisa ke rekening RDI kita, investor account namanya. Nah, di sini datanya bisa ketahuan fee transaksi kita berapa, habis itu rekening bank kita untuk withdraw itu di berapa, habis itu ini penalty type itu ya fee pinjaman. Jadi kalau misalkan kita pakai pinjaman, nah di situ kita ada kena bunga. Nah, kena bunga fee penalti itu sehari itu 0,2%, batas pinjaman itu 4 hari. Jadi kalau misalkan nasabah tidak sengaja menggunakannya, aku saranin untuk lunasinnya jual saham di hari yang sama, atau kita top up dana. Top up dana sebelum kita jual saham ya. Jadi batas itu 2 hari. Gitu. Jadi kalau misalkan nanti cash on T+2 kita minus, kenapa bisa minus? Biasanya nasabah belanja kelebihan. Gitu. Pinjaman itu udah dikasih secara otomatis pada saat kita udah top up dana. Jadi pas kita top up 10 juta, itu udah otomatis kita dapat pinjaman 10 juta, dapat 40 juta totalnya kalau misalkan dipakai semua. Itu 40 juta buat saham blue chip, 1:1 itu saham gorengan. Jadi nasabah bisa pakai itu semua. Tapi kalau nggak mau pakai juga nggak masalah. Nah, sudah kita lihat nomor rekening, biasanya dan nasabah sudah top up dana, itu bisa ngelihat di cek portofolionya nih. Apakah udah update atau belum. Nah, di sini kita udah buka di menu account, habis itu ada portofolio, di sini ada portofolio stock and fund, nanti kita jelasin satu-satu ya. Nah, di portofolio ini kita jangan lupa masukin PIN. Nah, di sini kita bisa kelihatan nih dana kita sisa berapa, habis itu
saham kita ada pegang saham apa aja. Di sini cash on tap plus 2 sama cash ini apa bedanya? Kalau misalkan nasabah baru itu biasanya kan top up 10. Nah, di sini kiri kanannya 10 juta. Nah, bedanya apa? Yang real time itu yang sebelah kanan, yang sebelah sini. Tapi yang sebelah kiri ini nanti dia update-nya itu sekitar 2 hari kemudian kalau kita melakukan transaksi. Jadi contoh, hari ini saya melakukan pembelian 1 juta, berarti di sini nanti berkurang jadi 4.700.000. Nah, di sini nanti update-nya itu 2 hari kemudian. Kayak gitu, ngikutin pencatatan bursa. Tapi nggak perlu diperhatikan. Yang diperhatikan itu yang sebelah kanan saja. Jadi yang real time, data real time-nya itu ya yang sebelah kanan ini. Habis itu remain trading limit itu apa? Remain trading limit itu adalah pinjaman atau kata lainnya margin. Jadi pinjaman margin. Nah, yang saya bilang itu tadi 1:3. Jadi kalau misalkan kita punya 10 juta di sini ya dapat sekitar 40, di sini 10. Nah, di sini bedanya apa? Yang sebelah kiri ini lebih besar karena buat pinjaman buat saham-saham blue chip lebih besar lah, yang margin rasionya 75%. Nah, yang ini 1:1 itu buat pinjaman saham-saham yang gorengan, yang margin rasionya yang dari 0 ke 20%. Nah, asset value itu total dana saya, sisa dana, dan berupa saham. Jadi total saham dan tambah sisa dana saya. Nah, itu disebut asset value. Nah, jangan sampai bingung nanti ngelihat asset value, kenapa nih naik turun. Naik turun itu kenapa? Karena kita udah pegang saham kan, dan saham itu mengalami naik dan turun di hari perdagangan, Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 3. Nah, account minimal rate ini sama aset atau use funding ini sebenarnya nggak perlu diperhatiin kalau kita nggak pakai pinjaman. Tapi lebih diperhatiin kalau misalkan kita menggunakan account margin ya nantinya. Nah, di Mirai itu bisa buka 4 account sebenarnya. Jadi kalau nasabah awal itu pasti dibukain account regular, kedua itu account margin atau day trade, habis itu keempat itu account syariah. Jadi nasabah dari satu nama bisa bikin 4 account, dan 4 account itu berbeda-beda fungsinya ya. Kalau secara simpelnya penjelasannya, kalau account regular itu yang ini, yang kita pakai buat transaksi awalnya. Kalau account margin itu dia keunggulannya pinjamannya murah. Kalau di account regular itu 0,2, di account margin itu 0,05. 0,05%, habis itu tapi minimal masuknya itu 200 juta. Nah, ada sekitar 90-an saham pilihan yang bisa ditransaksiin. Kalau di account regular itu semua saham bisa ditransaksiin, tapi di account margin enggak. Fee transaksi sama. Nah, kalau account day trade, fee transaksinya paling murah. 0,08 sama 0,18. Cuman dia one day trading, jadi nggak bisa simpen sahamnya. Jadi kalau setiap sesi 2 udah mau penutupan, dia bisa di for sale sahamnya. Karena dia tiap hari harus kosong. Cuman keunggulannya ya fee transaksinya aja paling murah. Nah, itu saham yang bisa transaksiin itu LQ45. Jadi 45 saham pilihan saja. Nah, kalau account syariah itu bedanya seperti regular, hampir mirip, cuman dia nggak dapat pinjaman, saham yang bisa ditransaksiin itu cuman saham-saham di luar saham bank, rokok, dan minuman keras. Jadi saham bank, minuman keras, sama minuman bank itu nggak bisa ditransaksiin ya. Gitu. Jadi nggak bisa beli saham BRI ini atau BCA, jadi bisa punya saham BRIS yang BRI syariah. Gitu deh. Nah, kita balik lagi ke stok portofolio. Nah, ini adalah saham-saham yang kita lagi pegang nih. Nah, kode itu kode saham, average itu harga kita beli pertama kali. Tapi kalau misalkan nasabah melakukan pembelian berkali-kali, jadi beli di harga 8.000, 8.500 atau 9.000, itu udah ke average ya. Jadi udah dapat nilai rata-rata. Jadi jangan bingung. Jadi kalaupun kita beli berkali-kali itu pasti nggak kepisah, tapi kegabung jadi satu. Nah, last itu harga penutupan hari ini
Habis itu lot itu kita beli berapa lot, ada 59, share itu lembar, berarti dikali 100 lembar. Value ini udah ditotalin dari modal, kita keluarin modal sama keuntungan. Habis itu paling kanan itu ya persenan ya. Persenan kita paling enak sih lihat gampang persenan. Ya kalau kita udah untung 1% ke atas ya kita mau jual ya terserah. Karena satu fee transaksi itu kita potongan sekitar 0,4 gitu. Jadi kalau merah ya udah kita keep aja dulu. Atau mungkin ada momen dia udah bottom kita bisa tambah lagi barangnya. Tapi tergantung cara main masing-masing nasabah karena setiap nasabah beda-beda gitu. Habis itu di bagian bawah ini ada settlement. Settlement itu pencatatannya. Jadi kalau di sini kita ada pembelian, nanti kecatat di tanggal berapa, data penjualan juga kecatat di berapa, net amount itu berapa dari receivable dikurang payable, habis itu interest amount itu bunga dari pinjaman kalau misalkan kita pakai. Nah, kalau kita nggak sengaja kepake pinjaman, itu nanti kelihatan nih di cash on tap plus 2-nya nih, minus. Jadi kalau kita melakukan pembelian, contoh 6 juta di hari ini, habis itu done sahamnya. Nah, di sini nanti jadi minus 300 ribuan. Kayak gitu. Nah, itu berarti kita ada pakai utang 300-an. Nah, di situ kalau kita melakukan penjualan di hari yang berbeda, itu kena bunga 0,2. Nah, di sini nanti kecatat nih, ada bunga kena interest amount-nya berapa? 0,2 dikali 300 perak. 300 ribu, sorry. Nah, nanti ketahuan di sini kalau kita pakai pinjaman. Nah, fund transfer ini ya kita berarti pencatatan aja, on standing juga ini dana terakhir kita yang di sini sama. Seperti itu. Nah, ini buat pencatatannya. Nah, di menu yang di sini, di portofolio itu ada banyak macam. Ada portofolio return, ada chart segala macam. Nah, portofolio return ini pencatatan di mana pergerakan aset value-nya kita. Nah, aset value-nya saya di sini ini pergerakan total ya dari dana dan pergerakan sahamnya. Ini perubahan hariannya, berarti hari ini portofolio saya naik sekitar 2,9 juta gitu. Habis itu di sini ada deposit, berarti tiap bulannya saya masukin dana nih berapa. Tiap bulan saya biasanya rajin, kalau tiap kali gajian aku pasti sisihin dana, masukin ke sini gitu. Terus ada withdraw buat pencairan dananya, terus ada gain atau loss. Nah, karena ini dana akun investasi, jadi biasanya saya jarang cairin dana ya gitu. Nah, di sini ada persenannya juga, kita udah berapa persen. Nah, ini yang sangat disayangkan sebenarnya. Ini minus kenapa? Karena saya ngelakuin pembelian reksadana sebenarnya. Jadi, di sini ada pembelian reksadana sekitar 50 juta. Nah, di sini jadi minusnya, kecatatnya minus. Jadi minusnya 48. Padahal sebenarnya pembelian reksadana ini mungkin ini buat masukan ke pusat juga sih, kayak pencatatan reksadana sama ke sahamnya harusnya jangan dicampur karena jadi ngaco return saya. Jadi bukan gara-gara rugi ya, ini saya juga nggak pernah jual rugi. Nah, ini chart portofolio return-nya juga jadi ngaco nih gara-gara saya ada beli reksadana. Jadi kalau misalkan nasabah ada lihat chart portofolio return-nya ini yang merah di atas yang biru ini berarti bagus kinerja portofolionya. Karena ini kan saya birunya di atas, ini biru ini ke kinerja ISG ya. Jadi yang kalau merah ini kinerja saya. Nah, kinerja saya gara-gara beli reksadana karena duitnya dianggapnya ketarik ke reksadana, jadi di return-nya minus. Nah, jadi jompang nih jatuh merah, Bang. Nah, gain atau loss, ini karena saya jarang transaksi, coba saya lihat ya, 6 bulan terakhir. Ini bisa ditarik 6 bulan terakhir ya. Harusnya sih ada transaksi. Nah, saya nggak pernah jual merah, karena saham investasi. Nah, kayak waktu itu saya beli BNI, beli di harga 56, jual di 7.000. Berarti untung 23% nih, ini saya jual. Gitu.
Cukup jelas untuk mengenai menu portofolio. Mungkin ada yang mau ditanyain, bisa langsung tanya aja ya. Kita lanjut. Nah, apa nih menu portofolio satu lagi nih? Nah, di sini yang saya bilang bisa lihat reksadananya. Nah, di bagian atas ini sebenarnya sama. Ini sama seperti portofolio, cuma ditambah kolom satu lagi. Nah, di sini saya ada beli nih reksadana. Nah, reksadana Sukor Infleksi Fund, reksadana pendapatan tetap Sukor Stable Fund. Nah, di sini saya udah untung nih, sekitar 8%. Nah, kalau reksadana pendapatan tetapnya ini 0,1. Biasanya, ini kenapa saya beli yang pendapatan tetap, ini seperti deposito sebenarnya. Kalau yang Flexi Fund ini, produk yang dimana campuran antara obligasi setengah, saham setengah. Jadi 50-50%. Jadi kinerjanya agak lebih lincah, tapi bisa turun juga, diingat. Jadi beli reksadana itu nggak pasti selalu naik, tapi pasti ada turunnya juga. Nah, kenapa saya beli yang pendapatan tetap? Pendapatan tetap ini 90%-nya deposito, 10%-nya obligasi di bawah 1 tahun. Dana yang ada di cash portofolio saya, bandingkan saya nggak pakai apa-apa, saya biasanya beli reksadana dulu nih, biar dapat bunga. Nah, setelah udah beli reksadana, misalkan nanti market udah mulai oke nih, kayak sekarang kan udah mulai oke. Nah, ini biasanya saya udah mulai mau jual nih hari Seninnya. Biar nanti dijadiin saham, dijadiin cash, nanti saya beli mungkin di Wika atau apa yang lagi merah. Gitu. Jadi saya pasti bolak-balik. Dibandingkan saya taruh di cash yang ada di RDI, yang bunganya cuma kecil, tapi saya mendingan beli reksadana dulu nih. Gitu. Jadi ya kita putar-putar duitnya biar dapat return, dibandingkan saya langsung beli saham tapi sahamnya lagi nggak bagus gitu. Jadi saya beli reksadana dulu, jadi enak buat muter-muter dapat cuannya, ya cuannya lebih maksimal. Nah, setelah kita perhatiin portofolio, biasanya kita order saham itu di mana. Di sini saya jelasin tentang menu-menu yang sering saya gunain ya. Nah, menu yang buat transaksi itu saya di menu running, habis itu running trade and interest stock. Nah, di menu ini biasanya kita bisa lihat pergerakan running trade, pergerakan yang udah terjadi. Habis itu kita bisa pantau dua saham nih di sini. Kayak kita mau pantau BBCA, di sininya mungkin Telkom. Nah, ini kita bisa lihat nih. Habis itu di sini bisa lihat pergerakan ISG-nya. Nah, ISG ada mengalami kenaikan 0,72%. Habis itu banyaknya transaksi, volume yang terjual beli, habis itu berupa rupiahnya, habis itu ini kenaikan sahamnya, yaitu penurunan, strip itu saham-saham yang tidak bergerak ya, dari pembukaan dan penutupan. Habis itu yang bintang ini saham yang kasus, jadi ada mungkin pergerakan saham yang disuspend atau mungkin yang mulai udah mau di delisting atau apa segala macam itu. Sebentar ya. Habis itu di sebelah tengah ini ya kita berubah kode sahamnya aja. Jadi kalau misalkan kita mau cari, ya Alfi ada apa? Mungkin mau ditanya. Oh nggak ada, kita lanjut ya. Habis itu di sini. Nah, di sebelah menu yang ini, kita bisa langsung buat transaksi sebelah kanan. Sorry. Nah, di sini jangan lupa dimasukin PIN dulu. Nah, di sini kita udah masukin kode, dia langsung matching ke sebelah kanan yang sebelah sini. Jadi kalau kita mau antri, contoh di bid itu kan ngantri beli, over itu ngantri jual.
Habis itu bid volume banyak yang ngantri di harga berapa nih? 4160 ada 66 lot. Habis itu offernya berapa? Jadi kita kalau mau ngantri di 4140. Habis itu masukin berapa lot? 1 lot. Tinggal kita klik send, tinggal send lagi. Habis itu ini kan udah tradingnya udah close ya, jadi nggak bisa. Nah, ngecek orderannya itu di mana? Nanti ngecek orderannya itu di menu order, habis itu order list. Nah, di sini nanti jangan lupa di lot. Nanti kalau udah di lot, muncul nih orderan sahamnya apa aja. Gitu. Kalau mau lihat history orderan juga bisa, nanti belakangin aja nih. Saya di saham investasi jarang transaksi soal sebulan sekali doang. Nah, ini contoh kayak gini, saya beli MTEL 1 lot. Nah, ini statusnya done kayak gitu. Jadi kalau udah done, berarti kita udah dapat. Nanti ngeceknya di portofolio, di bagian portofolio ini. Gitu deh. Tapi kalau di sini order list, kalau kita masih diantriin, berarti statusnya open. Habis itu kalau misalkan market belum buka atau lagi istirahat, statusnya sending. Tapi kalau kita salah masukin pertiknya harga saham atau kita lupa masukin quantity, itu bisa statusnya reject. Jadi kalau misalkan kayak gitu, disaranin order ulang. Tapi kalau misalkan kita statusnya sending atau open, itu bisa di unmain atau withdraw. Nah, unmain atau withdraw itu bisa di order list ya, jadi nggak usah di menu ordernya lagi. Jadi kalau A itu unmain, W itu withdraw. Nanti tinggal klik unmain buat ngubah harga. Nanti muncul nih pop-up di tengah. Tinggal masukin PIN, kita tinggal ubah. Kalau unmain itu buat ngubah harga ya. Tapi pada saat statusnya belum done. Nah, W itu withdraw. Gitu. Oke, di sini kita di order list, kembali ke running trade lagi. Nah, di sini di bagian atas, di bagian sini itu kita bisa sell, bisa unmain atau withdraw juga sebenarnya. Kalau withdraw itu buat batalin. Nah, kalau withdraw itu ada kena biaya nggak atau unmain? Nggak ada, jadi free ya. Jadi kalau kena biaya itu cuman jual beli saja, sama pakai pinjaman. Di lain itu kita free, jadi nggak ada biaya lain-lain. Gitu. Nah, di bagian atas, oh ya, tips satu lagi, kalau misalkan kita mau lihat saham oke atau enggak, sebenarnya sekuritas itu udah kasih nilai. Kasih nilainya itu lihat di yang ini nih, margin ratio yang saya bilang. Jadi paling gede itu margin ratio itu 75. Jadi kalau apa artinya margin ratio? Berarti Mirai Aset berani kasih pinjaman ke nasabah sebesar 75%. Gitu. Jadi kalau mau lihat saham-saham bagus ya udah cari margin ratio yang 75% aja gitu. Jadi kalau kayak yang kecil-kecil mungkin saham apa ya kayak Bumi. Nah, margin ratio-nya kan jelek nih, berarti Mirai nggak berani kasih pinjam nih ke perusahaan emiten Bumi ini gitu. Jadi kalau bisa ya lebih baik hindarin gitu. Jadi kalau buat nasabah awal lebih baik cari margin ratio yang di atas yang 75%. Gitu. Tapi kalau di bawah 75% gimana Kak? Ya nggak masalah, tapi baik lagi diingat resikonya lebih besar, dalam arti begitu. Jadi sebesar Mirai Aset aja bisa kasih pinjaman dan di screening dulu nih saham-saham apa yang dikasih pinjam. Gitu, nggak sembarangan. Jadi kalau saham kecil yang nggak begitu bagus kan nggak mungkin dia main kasih pinjam kan. Gitu. Jadi dalam arti udah disaring sama Mirai. Jadi nasabah awal juga oke, bisa lihat di sini juga. Kayak BBNI itu 75, ICBP
Indomie kan 75, ICE juga 75 gitu. Jadi saran saya perhatiin kodenya. Oke, di bagian atas untuk belanja ini kita bisa lihat yang namanya interest stock. Jadi kalau kita mau menggolongkan suatu saham, nah seperti saya sebenarnya ini udah ada, tinggal download sih. Nah ini tinggal regis. Nah tapi kalau misalkan yang belum, mungkin di laptopnya atau di PC-nya nanti bisa kita keluarin. Caranya gimana? Tinggal klik kaca pembesar. Nah di sini kita bisa bikin grup namanya dulu. Jadi contoh kita mau keluarin apa? Bank. Kita udah keluarin bank. Dari sini tinggal masukin sahamnya apa aja, kayak BBCA, tinggal enter, BBNI enter, BBRI enter. Nah udah tinggal regis. Nah jadi 3 saham ini doang yang kita mau pantau. Jadi nggak harus kita ketik satu-satu di sini BBCA. Nggak usah kan, jadi capek. Kalau bisa buat interest stock-nya dulu nih di sini. Jadi bisa panjang. Kayak saya mau call, mau batu bara, ya udah keluar ini. Terus tuh konstruksi, ya udah keluar ini yang saya mau pantau gitu loh. Terus tuh mau makanan atau apa, nah keluarnya ini. Gitu. Saham favorit, ya udah ini. Saham Indaman, nah gitu. Jadi bisa terserah nasabah mau buat kayak seperti apa. Tentang running interest stock ada yang mau ditanya? Oke, setelah di menu buy sell dan pantau saham, kita bisa ke menu lihat pergerakan harga berupa chart ya. Jadi di sini ada chart and news, bisa diklik. Nanti kita pilih yang multi chart, bukan yang mini chart. Multi chart ini lebih besar tampilannya, lebih banyak beragam, dalam arti buat masukin indikatornya segala macam. Nah, seperti ini saya udah masukin indikator ya. Nah, tampilan awal sebenarnya seperti ini. Ini udah saya modif sebenarnya. Nah, warna hitam, habis itu catnya warna biru dan merah. Nah, biasanya saya ubah dulu. Saya ubah background-nya itu warna putih, karena saya lebih suka tampilan warna putih, lebih kelihatan. Itu bisa diklik kanan, habis itu config indikator, habis itu style, habis itu di sini diganti jadi background-nya warna putih. Nah, klik OK. Nah, ini udah putih. Habis itu di sininya saya nggak suka nih nempel. Biasanya red margin-nya saya ubah lagi. Ke basic effortment, di red margin-nya saya majuin jadi 5 atau 10 lah, terserah. Nah, di sini jadi ada rongganya. Jadi kita bisa tahu nih mau analisa ke depannya. Gitu. Nah, kalau mau tarik-tarik garis, itu bisa di sebelah kanan. Mau garis trend. Habis itu kalau mau garis support resistance, ini bisa di yang ini. Garis support resistance. Habis itu mau masukin indikator, itu di sebelah kiri. Gitu. Indikator mau contoh apa? MACD. Di sini saya nggak jelasin cara penggunaan secara detail ya, jadi ini sekilas aja. Karena nanti bisa ngikutin, kalau buat chart bisa ikutin edukasi tentang teknikalnya ya. Nanti bisa ikut kelasnya. Nah ini kayak MACD saya munculin. Di sini diklik, nah MACD muncul di bawah. Gitu. Di sini buat bisa lihat harian, satu candle itu 1 hari, weekly itu 1 candle itu 1 minggu, monthly itu 1 candle 1 bulan. Nah, mau bikin perbandingan bisa di sini. Di sebelah kiri mau jadi 2 contoh. 1 BCA, 1 BRI, mau lihat pergerakannya bisa. Nah, ini disamain aja jadi weekly juga. Nah, trennya sama-sama uptrend. Berarti bagus buat investasi. Gitu deh.
Ini buat penggunaan chartnya. Habis itu setelah buat chart, biasanya nasabah mau cari informasi tentang sahamnya. Nah, mau laporan keuangan itu bisa ada di sini juga, bisa ke menu information, financial statement, habis itu income statement. Nah, di sini bisa ketahuan nih per kuartalnya. BCA sahamnya kayak gimana nih pergerakan per kuartal, bagus gak? Naik atau turun? Nah, mau cash flow-nya segala macam. Ini per kuartal bisa per year. Jadi satu tahun ada 4 kuartal. Satu kuartal itu 3 bulan. Nah, ini karena 2022 belum keluar ya, belum di-report, jadi kita pakai yang 2021. Nah, 2021 pun Q4-nya belum keluar, karena keluar itu di bulan Februari, Maret, atau bulan 4. Nah, ini bisa dibandingin nih. Buat nasabah awal, basic punya, saran saya lihat perhatiin total sales sama net income-nya. Jadi lihat total sales sama net income. Jadi kalau total sales sama net income-nya naik 2 kali lipat, berarti bisa dipantau sahamnya. Dipantau ya, nggak langsung harus beli. Jadi dipantau dulu. Tapi kalau mau lebih dalam, bisa perhatiin rasio-rasio dari sahamnya. Mungkin dari PBV, PER, segala macam. Nah ini, atau DER-nya. Nah, kalau mau belajar lebih dalam, bisa ikut nanti kelas yang fundamental. Gitu. Jadi di tiap edukasi, sebulan pasti ada nanti yang tentang bahas HOTS-nya, teknikal, fundamental, dan lain-lain. Nanti bisa ikut. Sebulan pasti ada 3-4 kali edukasi. Ini buat laporan keuangan. Nah, kalau mau lihat dividen, nah di sini juga bisa lihat, bisa ke corporate action news, corporate news. Habis itu bisa lihat yang cash dividend. Nah, di sini ada banyak, ada IPO, RUPS, right issue, warrant, segala macam. Nah, yang biasanya nasabah sering lihat itu ya cash dividend. Atau mungkin yang baru-baru ini mengenai right issue ya, right issue pas kita sama nanti ke depannya BBHI. Nah, itu nanti bisa dilihat. Nah, kalau cash dividend, saya jelasin yang cash dividend dulu. Nah, contoh cash dividend ini saham MLPT, Multipolar Teknologi. Kita bisa klik. Nah, cara lihatnya gimana nih? Cash dividend, gimana cara dapat dividen dari suatu saham atau suatu emiten? Nah, caranya tinggal perhatiin yang namanya cum date sama ex date-nya. Nah, kalau cum date-nya itu tanggal 11 bulan 1, ex date-nya biasanya beda 1 hari atau karena Sabtu Minggu berarti beda 2-3 hari lah. Nah, cum date-nya ini tanggal 11. Berarti di hari Selasa depan. Nah, kalau misalkan nasabah ada pegang saham MLPT di hari Senin atau Selasa, habis itu di-keep sampai hari Rabu, sampai tanggal 12-nya, itu otomatis langsung kecatat dan dapat dividennya. Nah, sebesar berapa banyak? Sebesar 90 perak per lembar. Gitu. Nah, kapan masuknya? Kapan masuk ke portofolionya langsung? Itu pada saat payment date, tanggal 26 bulan 1. Gitu. Jadi kalau di dividen itu perhatiin cum sama ex date-nya saja. Nggak perlu yang namanya keep selama setahun atau 2 tahun baru dapat dividennya. Tidak perlu ya. Nah, dikhususkan lagi, jadi pemegang saham yang dapat dividen untuk saat ini itu nggak dipotong pajak. Gitu. Jadi good banget nih buat investor. Jadi kalau misalkan kita pegang banyak kan, pas itu dapat dividen lumayan kan buat tambahan kita. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan nanti ini kan udah mau musim-musimnya lapor pajak, biasanya nggak perlu tuh minta bukti potongnya lagi ke CS-nya Mira Aset Sekuritas. Jadi tinggal lapor aja saham yang ada di kita, saham yang kita pegang sama cash yang tersisa. Seperti itu. Untuk cash dividend ada yang mau ditanyain?
sebelum saya lanjut. Oke, bentar. Ini ada yang setelah ex-date kalau saham dijual apakah masih dapat? Oke, Pak Tulus Setiabudi. Iya, Pak. Kalau misalkan kita jual pada saat ex-date, itu dividennya tetap dapat gitu. Jadi nggak perlu ditahan lagi juga nggak masalah. Kalau misalkan kita udah untung mau jual sebagian atau jual semua itu tetap dapat dividennya gitu. Asalkan kita jangan jual pada saat cum date-nya ya. Itu karena cum date-nya itu harus dilewatin dulu pada saat kita pegang. Contoh ini kan tanggal 11, ya udah kita pegang sampai tanggal 12, ya udah kita udah dapat dividennya. Itu intinya kita harus lewatin cum date-nya dulu. Tapi beli di cum date dapat gak? Dapat, tetap dapat asalkan kita lewatin cum date-nya. Jadi beli di cum date, jual di ex-date dapat. Tapi biasanya saham yang apalagi kalau bagi dividennya agak besar, biasanya di ex-date-nya diturunin di sahamnya. Terdilusi dalam arti kayak gitu. Karena dividennya besar dan orang-orang biasanya pada jualan di ex-date. Gitu. Jadi sebenarnya lebih enak beli saham yang lagi masih di murah dan dia ke depannya bakalan bagi dividen gitu. Jadi kita masih cuan sih hitungannya. Oke, di sini kita mengenai red issue nih. Nah, red issue ini apa? Red issue itu adalah bisa dibilang kayak saham bonus. Jadi kalau misalkan ada nasabah yang pegang Waskita, di sini ada yang pegang Waskita Karya, habis itu di portofolio muncul Waskita Strip R, ada mungkin. Nah, karena Waskita ini lagi dividen, ada red issue nih. Nah, saya pengen jelasin dikit tentang Waskita Strip R. Nah, Waskita Strip R itu di sini dia udah lewat ya red issue-nya sebenarnya tanggal cum sama ex-date-nya. Nah, biasanya kalau orang yang udah pegang tanggal 24, sebelum tanggal 24 harus keep sampai ex-date-nya itu udah dapat otomatis di portofolionya muncul Waskita Strip R, itu muncul pada saat trading start. Nah, trading start date-nya ini kan tanggal 30 dan sampai trading end date-nya tanggal 12 minggu depan, hari Rabu. Nah, di sini tugasnya apa? Waskita Strip R-nya. Nah, Waskita Strip R ini difungsikan karena Waskita butuh dana, makanya dia keluarin saham baru, Waskita Strip R, buat pemegang saham. Nah, sebagai kita investor pemegang saham, itu harus ada dua cara. Kita harus mau tebus atau kita mau jual right-nya. Nah, kalau kita mau tebus, itu di harga berapa sih Waskita Strip R-nya? Di harga 620. 620. Tapi kalau mau jual, rate-nya itu di harga berapa? Kita bisa ngecek nih di stock price ya. Kita harus buka menu quote, habis itu stock price. Nah, di sini ada Waskita Strip R.TN. Kodenya harus kayak gitu. Karena kita jual belinya di pasar tunai. Tapi kita jualnya cuma bisa di sesi 1. Harus diingat, sesi 1 itu jam 9 sampai setengah 12. Gitu. Nah, jadi nasabah dikasih pilihan mau ditebus atau dijual. Kalau ditebus, kita harus keluarin modal dengan harga Waskita itu Waskita Strip R-nya itu di harga 620. Nah, kalau kita jual ya harga 2 perak nih. Ya udah kalau kita jual ya kita dapat duit gitu aja. Jadi sebenarnya ya balik lagi ke nasabah mau kayak gimana. Tapi strateginya gimana? Karena harga Waskita intinya sebenarnya di harga mendekati harga tebusnya, nah ini dijaga terus nih di 620. Sebenarnya antara worth it atau tidak worth it sebenarnya. Tapi baik lagi ke nasabah sendiri. Kalau pandangan saya itu bisa nunggu sampai sebelum tanggal 12 ya. Jadi kalau bisa tanggal 11 ini udah ambil keputusan buat tebus atau jual. Tapi biasanya kalau pada nggak tebus atau harga intinya mendekati harga tebusnya di 620, biasanya harga
jualnya juga turun, harga jual rate-nya. Makanya kenapa harga jual rate-nya di harga 2 kan. Cuman strategi lainnya sebenarnya bisa ditebus nggak masalah, karena biasanya pada nyangkut di atas ya, karena jadi makanya ya average lah, karena udah dikasih jatah. Tapi bisa juga jual rate-nya kita beli di market. Harga waskitanya di 620 juga nggak masalah. Atau tunggu mungkin kalau lihat chart, menurut saya waskita masih resiko. Resiko bisa ke kisaran 500 malah. Menurut saya, itu menurut saya. Tapi baik lagi ke nasabah analisanya. Karena menurut aku masih bisa ke 500-an takutnya. Tapi ngelihat konstruksi yang lain udah mulai diangkat, ya bisa aja setelah nanti waskita selesai right issue di tanggal 12, bisa aja dia ikut naik. Gitu. Jadi itu strategi masing-masing. Kalau pandangan saya seperti itu. Karena satu sisi, waskita sendiri harga intinya dijaga di 620. Dari pas perdagangan rate-nya nggak turun-turun tuh di harga 620 ke bawah. Gitu. Jadi siapa tahu mungkin setelah rate selesai, harga saham intinya waskita bisa naik. Gitu. Nah, pertanyaan lagi, biasanya gimana nih cara tebusnya? Tebus rate-nya. Tebus rate itu di menu account, habis itu ke application of rate atau warrant. Nah, di sini jangan lupa dimasukin PIN. Tapi di sini karena saya nggak pegang waskita, saya pegangnya Wika. Jadi saya nggak bisa contohin rate isunya gimana cara tebusnya. Tapi simpelnya gini. Jadi kalau nanti yang ada yang pegang waskita strip R, itu nanti ada muncul di sini kode sahamnya. Kita punya lotnya berapa, lembarnya berapa banyak. Ini hitungannya lembar ya, jadi bukan lot. Jadi bisa diklik dulu nanti kode sahamnya 2 kali. Di sini apply quantity-nya muncul, kita punya berapa lembar. Contoh, di sini ada sekitar 14.560, dapatnya segini, contoh. Tapi saran saya dibuletin per 100. Jadi jangan ditebus semua nih 14.560-nya. Jadi harus dibuletin jadi 14.500. Jadi dapatnya 145 lot. Karena kalau misalkan ditebusnya semua, jadi 14.520 tadinya kan, 20 lembarnya nanti nggak bisa dijual di market biasa. Gitu. Jadi nanti nyangkut tuh di portofolio. Kalau kita udah jual semua, di menu portofolio nanti nyangkut di sini. Ada share berupa 20 lembar. Tapi padahal yang 145 lotnya udah kejual, tapi nyangkut 20 lembar. Itu susah banget dijualnya. Itu harus jual di pasar nego, itu pun susah. Jadi disaranin jangan ditebus semua, harus bulat tebusnya nanti. Baru udah diubah apply quantity-nya, baru klik apply. Gitu. Nah, prosesnya berapa lama jadi saham waskitanya? Itu prosesnya 2 hari. Kemudian baru nanti gabung ke saham intinya waskita kalau misalkan waskitanya masih pegang. Tapi kalau misalkan udah nggak pegang, udah jual, ya nanti jadi waskitanya dengan lot segini banyak. Gitu, dengan harga 620. Itu buat tebus. Tapi kalau cara kita jual gimana? Cara jual itu ke menu order, habis itu non-regular board order. Nah, di sini jangan lupa masukin PIN. Habis itu ke bagian sell. Nah, jangan lupa ini tetap cash market. Jangan diubah jadi nego. Jadi pas market nego jangan. Jadi cash market. Cash market itu market tunai. Kalau di NeoHots itu nanti di aplikasi yang di handphone itu pilihnya yang TN bukan NG. Nah, masukin dah kodenya waskita strip R, price-nya di berapa, nah, nggak ketahuan harga antriannya, ngeceknya di stock price yang tadi di sini nanti waskita strip R titik TN. Nah, nanti di sini ada bid offer-nya kalau misalkan di sesi 1 ya nanti hari Seninnya kalau misalkan mau lihat. Gitu. Nah, di sini tinggal masukin volumenya, ini berupa lot bukan lembar, tinggal klik send. Seperti itu. Itu cara jual
right isunya. Sampai sini ada yang mau ditanya? Nggak ada. Oke, kita lanjutin lagi. Nah, biasanya nasabah pengen tahu lihat saham-saham yang marketnya besar itu di mana sih? Itu saya biasanya ngelihatnya di menu ranking. Habis itu market capitalization 200. Nah, di sini ranking nomor satu pasti BCA ya. Jadi bisa kelihatan nih market cap-nya yang paling besar siapa aja. Jadi kalau saya biasanya milih saham ya sekitaran sini aja nih. Sekitaran mungkin 20 saham besar nih. Bolak-balik aja di situ-situ terus. Kalau dia lagi murah ya udah kita tampung. Kalau lagi mahal ya kita tinggalin gitu. Jadi beli saham pada saat dia turun bukan pada saat dia naik. Nah kalau pas hijau-hijau gini ya saya nggak belanja, biarin aja. Nanti kalau udah merah dalam, merah berhari-hari ya baru kita kumpulin. Belinya pun cicil, tapi baik lagi ke masing-masing cara orang ya. Beda-beda. Ada yang sukanya trading, ada yang invest, ada yang swing, ada yang scalping, beda-beda. Itu hanya sebutan, tapi semua ada caranya masing-masing. Nah, kayak BCA, BRI, nah ini macam. Nah, BCA sendiri kalau naik, kenapa ISG bisa naik hampir 1% hari ini? Karena contohnya kayak BCA sendiri naik 2%, itu bobotnya aja udah 11% untuk ke ISG. Jadi kalau misalkan BCA merah dalam, ya kemungkinan ya ISG-nya juga keseret jadi merah gitu. Jadi baik lagi nih, kenapa ISG-nya bisa hijau ya, lihat aja saham-saham besarnya naik semua gitu. Nah kalau mau lihat per sektor, ini sebenarnya bisa lihat per sektor juga. Nah kayak LQ45, Kompas 100, Bisnis 27, ini bisa lihat di sini ya. Nah kalau mau lihat per sektor itu paling bawah. Nah yang ini, IDX, energi, finance, healthy, nah kayak finance, kita klik, nah BCA. Terus itu properti, paling gede siapa sih? Nah, Pewon atau MKPI, nah bisa kelihatan. Terus itu mau lihat yang industri, nah ICE yang besar, gitu. Itu buat lihat per sektor paling besarnya. Jadi bisa dilihat aja nih per sektornya paling oke yang mana. Atau mau cari indeks yang saham-saham yang sering bagi dividen juga bisa lihat di sini. IDX DEF 230 bentar saya cari dulu. Nah, ini 30 saham yang sering bagi dividen. Ya, biasanya ada satu kode saham. Oh, ini dia. Nah, IDX High Dividend. Nah, ini ada 20 saham yang sering bagi dividen. Jadi dari bursa udah menggolongkan 20 saham ini nih yang sering bagi dividen gitu, yang selalu konsisten. Jadi bisa pilih nih, kalau misalkan nasabah suka cari yang bagi dividen, ya udah cari kodenya ini, IDX, HI, DIV, YIV 20 gitu. Jadi bisa pilih beberapa saham dari sini. Oke, mungkin ada yang mau ditanya. Nah, ini saya jelasin secara ringkasnya aja. Nah, di sini di menu order itu ada banyak macam ya. Ada automatic, ada order booking, ada non-regular board order yang tadi, habis itu ada fast order, ada power trading, ada special order nih yang GTC seperti yang di NeoHots. Nah, bedanya apa? Kalau automatic itu buat setting cut loss atau take profit sebenarnya. Ini jangan lupa masukin sahamnya dulu. Nah, contoh, ini lebih difungsikannya buat apa ya? Jadi saya jelasinnya itu. Nah, kalau automatic itu, kayak contoh saya ICBP.
Saya pasang lebih kecil sama dengan ini buat cut loss, ini tanda lebih besar sama dengan itu buat take profit. Jadi kalau lebih kecil sama dengan itu, berarti kita mau pasang bawah. Jadi kalau di harga 8.000, saham ICBP ini turun ke 8.000, saya mau jual secara otomatis. Tapi kalau ini lebih besar sama dengan naik ke 9.000, saya mau jual sahamnya di take profit. Gitu. Nah, di sini tinggal atur aja lotnya, saya mau jual satu lot aja. Di market ini regular tetap, ini tetap last price. Nah, ini dimajuin sampai 7 hari, mungkin sampai tanggal 14. Nah, ini nggak usah diubah-ubah ya. Jadi tetap ikutin last price. Last price itu ya udah pergerakan yang ini, yang naik turun. Bukan yang bid over. Jadi last price, harga terakhir. Tinggal klik save setting. Ya udah jangan lupa di on-in di sebelah sini. Gitu. Lebih fungsinya seperti itu buat automatic. Nah, kalau di on-in, do you want to run? Nah, tinggal oke. Tapi kalau nggak jadi, tinggal di clear, jangan lupa. Gitu. Simpelnya seperti itu. Itu untuk automatic. Nah, kalau order booking, apa nih? Order booking itu order saham pada saat market udah tutup. Jadi ada jamnya. Jamnya jam 4:30 sampai jam 6.20 pagi. Nih, ada waktunya nih di sini. Jadi kalau misalkan kita lagi analisa malam-malam, habis itu kita udah ada ngincer saham nih, saham A, oh di harga segini segala macam, kita mau order, ya udah kita pakai order booking. Order malam, nanti orderannya itu masuk besok paginya jam 9-an. Gitu. Ini fungsi order booking. Nah, kalau buat ngincer saham, pakainya apa? Pakai special order nih. Pakai GTC order. Jadi artinya good until cancel. Jadi selama 7 hari kita diorderin. Kayak contoh saya lagi ngincer saham ICBP di harga kisaran 85.000. Beli satu lot. Ya udah kita atur sampai minggu depan sampai tanggal 17. Ya udah tinggal klik send. Nah, orderan ini bisa disetting itu pada saat market lagi buka ya. Tapi kalau market lagi tutup itu nggak bisa disetting nih, nggak bisa di-send. Jadi pada saat market lagi buka ya udah kita send. Dan ini harganya harus ngikutin auto reject bawah. Jadi kalau ICBP ini auto reject bawahnya di berapa sih? Kita bisa ngecek nih di stock price ICBP. Nah, limit low-nya itu di 8.250. Berarti saya masih bisa pasang tuh tadi di 8.500. Gitu. Auto reject itu batas bawahnya 7%. Jadi dalam sehari itu 7%, 7%. Jadi GTC ini bisa dipasang buat ngincer bawah itu ya 7% batas dari harga last-nya ini. Gitu. Ya udah saya pasang 8.500. Beli satu lot, ya udah kita send. Dan selama 7 hari ke depan itu bakalan diorderin terus di harga 8.500 beli satu lot. Jadi kita nggak harus order satuan nih tiap harinya. Kalau pakai di menu running trade and interest stock yang tadi, yang di sini ini kan kalau sampai marketnya tutup, dia udah kehapus sendiri di order listnya. Nah, order list ini bahkan kehapus. Kalau misalkan statusnya masih open, gitu. Jadi besoknya kita order ulang lagi. Gitu deh. Ada yang mau ditanyakan? Apa sudah cukup jelas mengenai sistem-sistemnya? Oke, penjelasannya sebenarnya udah hampir semuanya. Oh ya, satu lagi paling buat screening ya, screening saham itu bisa ke search stock nih. Search stock pakai EZ condition search. Satu candle, pattern ini bisa dilihat aja di sini. Saya biasanya pakai EZ condition search. Ini biasanya enaknya pada saat market lagi jalan. Jadi biasa ke screening sendiri. Nah, di sini ada banyak macam sebenarnya. Ada pakai golden atau get cross. Saya biasanya pakai golden cross. Jadi yang menggunakan moving average ya jatuhnya. Nah, ini bisa kelihatan nih saham-saham apa yang udah golden cross. Berarti yang udah naik.
Berarti kalau ini ngincer saham yang lagi nge-break ke atas. Gitu. Nah, ini saranin tetap harus pelajarin teknikalnya dulu, biar bisa tahu nih fungsi-fungsinya. Jadi MACD itu apa, RSI itu apa, CCI itu apa, itu jadi baik lagi ke nasabahnya. Jadi dia lebih suka pakai teknikal apa. Kalau saya lebih suka yang simple-simple. Jadi nggak harus semuanya dipelajarin gitu. Jadi saya lebih suka pakai MA, pakai support resisten, pakai volume udah cukup. Karena saya bukan yang harus setiap hari transaksi. Gitu deh. Oke, penjelasannya sampai sini aja. Mungkin kalau ada yang bertanya, boleh ditanya. Saya kasih waktu 5 menit lagi. MA di mana? Oke, MA itu bisa ngelihat di moving average, di multi chart. Nah, MA itu yang ini nih. MA 5, 10, 20, 60, sama 120. Nah, ini teknikal nih. Nah, saran saya kalau mau dipelajarin, coba Google dulu moving average kepanjangannya. Apa tuh arti MA5, 10, 20, 60, 120? Di sini saya nggak bisa jelasin panjang lebar karena ini mengenai teknikal ya. Jadi di luar jalur. Nanti karena ini saya jelasin tentang penggunaan sistemnya aja. Tapi simpelnya saya jelasin singkatnya aja. Moving average itu adalah mengindikasikan kalau MA5 itu adalah rata-rata closing 5 hari kemarin. Nah, 10 itu closing 10 hari kemarin buat nentuin 10 hari ke depan. Kayak gitu. Dan lebih ada lagi 20, 60, 120. Semakin besar MA-nya itu buat lebih panjang, jangka panjang buat analisanya. Tapi kalau makin pendek itu lebih buat ke tradingnya. Jadi kalau orang main trading itu berarti pakainya MA5, 10 sama 20. Tapi buat swing atau invest bisa pakai MA60, 50, 120 sampai 200. Sampai 200 ke atas gitu deh. Nah, MA itu berfungsi untuk menentukan tren sahamnya, apakah lagi downtrend atau lagi uptrend, dan bisa menentukan support dan resistennya. Support resisten itu apa? Resisten itu genteng, genteng itu berarti batas atasnya. Kalau support itu ya tanah, ya di bawah berarti kan, gitu. Nah, kayak UAS kita, MA-nya di atas semua kan, nah berarti trennya masih downtrend. Nah, kalau MA-nya udah di atas, kayak contoh kayak gimana? Nih, CA, nah, MA-nya di atas semua kan, berarti trennya uptrend. Simpel gitu. Tapi ada lebih dalam lagi kalau mau dipelajarin. Gitu deh. Ganti latar ke putih gimana caranya? Oke, itu bisa diklik ke kanan, config indikator, diklik, config indikator. Ini saya pelan-pelan. Udah klik config indikator, klik style. Habis itu di sini, graphic range-nya di back ini diganti jadi warna putih. Atau tadinya kan warna hitam. Nah, tadi jadi warna putih, tinggal klik OK, tinggal OK lagi. Selesai deh. Atau mau temanya mau diganti juga bisa di menu tools, ASUS option, ASUS display, time setup, diganti blue juga boleh atau black. Ini bisa diganti. Nah, jadi warna putih kan. Itu. Udah cukup jelas? Di hot sebenarnya banyak settingan, tapi ya harus pelan-pelan dipelajarinnya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Pusing juga. Ya harus pelan-pelan. Tapi ini simpelnya sih yang sering saya pakai ya. Jadi mau lebih dalam sebenarnya banyak banget menunya. Jujur banyak banget. Tapi bisa ditanyakan ke investment spesialisnya yang membantu pembukaan akunnya. Nah, itu bisa dijelasin satu-satu. Mungkin ketemuan atau gimana. Gitu. Kalau mau ikut kelasnya juga silakan. Karena tiap orang pembahasannya beda-beda.
setiap Zoom ini bisa nanti harus saya tunggu saya upload dulu di YouTube ya, nanti bisa share aja emailnya atau apa nanti atau WhatsApp-nya atau mungkin bisa ditanyakan ke marketingnya masing-masing, nanti saya bisa share gitu. Boleh dicantumin emailnya dulu aja di menu di chatnya, nanti saya bisa emailin ke nasabah sebelum saya udahin acara edukasinya, biar nanti saya save dulu email-emailnya. Oke, Pak Tulus. Saya save dulu. Ini ada 2, Pak Lorenzo sama May Melody. Oke. Nanti saya akan share ke emailnya ya kalau udah selesai. Buat pas saya udah edit dulu. Oke, sampai di sini edukasi mengenai HOTS-nya. Oh, sorry. Yang 206 bukan, ya salah. Oke, ya. Yang benar May Melody 205 kan @gmail.com. Oke, thank you untuk datangannya semua. Terima kasih. Sorry kata kalau misalkan ada salah kata atau mungkin kurang jelas dari kata-kata saya. Mungkin nanti next lain waktu bisa ikut edukasi saya lagi. Bisa minta nanti ke spesialis, investment spesialis masing-masing. Thank you udah datang dan kasih waktunya. Thank you.